Dalam pembahasan attachment dewasa, kita sering mengenal 4 pola ini. Yang pertama, ada secure. Yang kedua, anxious. Yang ketiga, avoidant. Dan yang terakhir adalah fearful avoidant. Kita bahas satu persatu. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Kamu pernah memperhatikan nggak? Ada orang yang ketika terjadi masalah dalam hubungannya, itu langsung pingin segera menyelesaikannya. Ayo, kita ngobrol. Tapi ada juga orang yang justru ketika ada masalah, malah menjauh. Aku butuh sendiri dulu. Ada juga nih yang ketika pesannya itu belum dibalas, beberapa jam aja dia mulai gelisah. Kenapa ya dia nggak balas pesan aku? Apa dia marah? Atau jangan-jangan dia selingkuh? Hubungan kita tuh bener-bener baik nggak sih? Sementara orang lain berpikir, oh mungkin dia lagi sibuk. Kenapa ya situasi yang hampir sama itu memunculkan respon yang berbeda? Salah satu hal yang bisa membantu kita memahaminya dalam psikologi disebut attachment. Dan hari ini kita akan belajar 4 pola attachment yang bisa muncul dalam hubungan. Attachment teori awalnya dikembangkan oleh psikiater John Bowlby dan kemudian diperkuat melalui penelitian Mary Ainsworth. Sederhananya, attachment berbicara tentang bagaimana manusia membangun rasa aman melalui hubungan dengan orang lain. Dan dari berbagai pengalaman relasinya, kita bisa membentuk semacam peta tentang hubungan. Apakah orang lain ini bisa dipercaya? Apakah aku aman untuk bergantung kepada orang itu? Kalau aku menunjukkan kebutuhanku, apakah aku akan diterima? Dan apakah aku ini cukup berharga untuk dicintai? Peta inilah yang dapat mempengaruhi kita membangun kedekatan saat dewasa. Dalam pembahasan attachment dewasa, kita sering mengenal 4 pola ini. Yang pertama, ada secure. Yang kedua, anxious. Yang ketiga, avoidant. Dan yang terakhir adalah fearful avoidant. Kita bahas satu persatu. Bayangkan, kamu mengirim pesan kepada seseorang yang dekat dengan kamu dan beberapa jam dia tidak membalasnya. Orang yang secure akan berpikir, oh mungkin dia lagi sibuk. Nanti juga akan dibalas. Orang tipe ini bukan berarti tidak pernah khawatir, bukan juga tidak pernah cemburu, dan bukan berarti hubungannya itu selalu baik-baik saja. Tetapi secara umum, orang ini relatif nyaman dengan kedekatan sekaligus kemandirian. Ketika membutuhkan sesuatu, dia relatif mampu untuk mengatakannya. Aku lagi butuh ditemenin nih. Dan ketika dia kecewa, dia bisa berkata, aku tuh gak nyaman sama kejadian tadi. Boleh gak kita ngobrol? Kalau orang terdekatnya membutuhkan ruang, dia juga tidak langsung menerjemahkannya dengan sebuah penolakan. Ada keyakinan di dalam dirinya, aku layak dicintai dan orang lain bisa dipercaya. Inilah yang disebut secure attachment. Sekarang situasinya sama, pesannya belum dibalas beberapa jam. Tetapi respon orang ini adalah, kok belum dibalas ya? Aku salah apa? Dia marah. Jangan-jangan dia udah gak peduli sama aku. Pada anxious attachment, seseorang ini cenderung menginginkan kedekatan. Tetapi dia juga sensitif terhadap penolakan atau kehilangan. Perubahan nada bicara aja bisa jadi masalah besar. Pesan yang biasanya panjang, terus kemudian dibalas oke, pikirannya bisa kemana-mana. Akhirnya muncul perilaku seperti mengejar, mencari kepastian, atau membutuhkan reassurance berulang. Bukan sengaja ingin drama, tetapi sistem attachment-nya ini bisa membaca ancaman bahkan dari jarak jauh. Keyakinan orang ini biasanya, aku membutuhkan hubungan ini, tetapi aku takut kamu meninggalkanku. Sekarang kita bertemu dengan orang yang berbeda. Di kondisi yang sama, responnya justru ya udahlah, nggak usah dibahas. Ya udah deh, gue juga bisa sendiri. Dia tuh terlihat sangat mandiri dan sulit meminta bantuan. Nggak nyaman kalau membicarakan emosi. Dan ketika hubungannya ini terlalu dekat dan menuntut banyak emosional, ia malah mengambil jarak. Orang ini biasanya mengambil pelajaran, terlalu bergantung pada orang lain, justru membuat dia merasa nggak nyaman dan aman.
Maka strategi perlindungannya adalah lebih aman kalau aku tidak membutuhkan siapapun. Akibatnya, saat dia terluka, dia bisa menarik diri. Dan saat kecewa, dia memilih diam. Dan ketika dia butuh bantuan, kalimat yang keluar justru, "Gak apa-apa, aku bisa sendiri." Ini tipe kamu bukan? Nah, pola keempat justru lebih kompleks. Ini namanya fearful avoidant. Sederhananya, dia ingin dekat, tetapi sekaligus gak terlalu dekat. Gimana tuh? Ada bagian dari dirinya yang berkata, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Tetapi ketika seseorang benar-benar mendekat, muncul bagian lain yang berkata, "Jangan terlalu dekat deh, nanti aku terluka." Maka hubungannya tuh seperti tarik ulur. Ketika orang lain menjauh, dia mengejar. Tetapi ketika orang lain mendekat, dia malah merasa tidak nyaman dan mengambil jarak. Ia membutuhkan hubungan, tetapi hubungannya juga terasa mengancam. Keyakinan di baliknya, aku ingin dicintai, tapi aku tuh takut percaya dan aku tuh takut terluka. Karena itu, pola ini sangat membingungkan. Nah, mungkin setelah mendengar ini, ada teman-teman yang bilang, "Oh, itu gue anxious banget. Aduh, gue tuh avoidant. Jangan-jangan gue malah fearful avoidant. Atau kalian udah jadi secure attachment." Hati-hati ya, tujuan memahami attachment ini bukan berarti melabeli diri. Attachment ini bukan diagnosis. Karena manusia jauh lebih kompleks dari 4 pola attachment ini. Respon kita juga dapat berbeda tergantung hubungan dan pengalaman seperti apa yang sedang kita jalani. Karena yang lebih penting itu, aku tuh tipe yang mana ya? Bukan. Tetapi ketika merasa tidak aman dalam hubungan, apa yang biasanya aku lakukan? Apakah mengejar, mengontrol, menarik diri, diam, atau mampu menyampaikan kebutuhan secara terbuka? Pertanyaan itu, menurut keyakinan aku, jauh lebih berguna. Sahabat Sekolah Keluarga Indonesia, mungkin kita tidak bisa memilih semua pengalaman yang membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Tetapi, pola bukanlah takdir. Kita bisa belajar membangun hubungan yang lebih aman, belajar menyampaikan kebutuhan tanpa menuntut, belajar memberi ruang tanpa menghilang, belajar percaya tanpa kehilangan batas, dan belajar menerima cinta tanpa terus-menerus takut kehilangannya. Jadi selama nonton video ini, jangan langsung bertanya, "Aku tipe yang mana?" Tapi coba deh tanya, apa yang aku lakukan ketika merasa tidak aman dalam sebuah hubungan. Karena ketika kita mulai mengenali pola attachment kita mulai memiliki pilihan untuk merespon dengan cara yang berbeda. Saya Bunda Nagara, salam hangat dari Sekolah Keluarga Indonesia. Dadah!